Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan nama saya Violen Putri dengan NIM 2403071 dan rekan saya. Saya Putri Desa Sodik dengan NIM 2403101. Oke, di sini saya akan menjelaskan penetration test report dengan DVWA. Nah, pertama, penetration testing merupakan proses pengujian keamanan sistem dengan cara mensimulasikan serangan yang dilakukan oleh attacker. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengidentifikasi kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam praktikum ini digunakan aplikasi Damn Vulnerable Web Application yang bisa disebut DVWA, yaitu aplikasi web yang sengaja dibuat memiliki banyak celah keamanan untuk tujuan pembelajaran. Nah, DVWA ini dijalankan pada lingkungan lokal host menggunakan Kali Linux. Melalui pengujian ini, diharapkan dapat memahami berbagai jenis serangan pada aplikasi web serta mengidentifikasi dan menganalisis kerentanan tersebut. Tujuan dari penetration testing pada DVWA ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kerentanan keamanan pada aplikasi web. Yang kedua, memahami cara kerja serangan seperti SQL injection, XSS, dan command injection. Yang ketiga, melakukan eksploitasi sederhana terhadap celah aplikasi web. Yang terakhir, ada memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kerentanan. Nah, selanjutnya ada rekrutmen. Rekrutmennya ini, kebutuhan yang digunakan dalam pengujian ini meliputi hardware yaitu laptop atau PC dengan spesifikasi minimal RAM 4 GB disarankan 8 GB, storage minimal 20 GB. Dan di sini ada software. Dan software sendiri ada kita menggunakan VirtualBox, Kali Linux, DVWA, Apache atau dan MySQL. Yang kelima ada web browser. Yang keenam ada tools tambahan yaitu Broom Suite, Nmaps, Metasploit. Terus ada network, levelnya itu kita memerlukan localhost dan tidak memerlukan koneksi internet. Selanjutnya ada high level summary. Nah, di sini berdasarkan hasil penetration testing yang telah dilakukan pada aplikasi DVWA, di lingkungan localhost ditemukan beberapa kerentanan, utama yang memiliki tingkat risiko berbeda-beda. Nah, kerentanan tersebut meliputi SQL injection, cross-site scripting, atau bisa dibilang XSS, dan command injection. Nah, kerentanan dengan tingkat risiko tinggi seperti SQL injection dan command injection memungkinkan attacker untuk mengakses data sensitif serta menjalankan perintah pada sistem target. Sementara itu, kerentanan XSS dapat digunakan untuk mencuri informasi penggunaan seperti cookie dan session. Secara keseluruhan, aplikasi DVWA menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme keamanan yang memadai, aplikasi web sangat rentan terhadap berbagai jenis serangan. Nah, hal ini tuh menegaskan pentingnya penerapan praktik keamanan dalam pengembangan aplikasi. Nah, selanjutnya ada recommendation-nya yaitu menggunakan prepared statement untuk mencegah SQL injection pada proses pengolahan data, lalu lakukan validasi dan sanitasi input user untuk mencegah serangan seperti XS dan command injection. Nah, metodologinya itu ada metodologi yang digunakan dalam agentment ini mengikuti metodologi penetration testing yang terstruktur berdasarkan cyber kill chains untuk melakukan enumerasi dan eksploitasi terhadap setiap host target. Nah, laporan ini tuh menjelaskan setiap tahapan yang dilakukan selama proses pengujian termasuk recognition, vulnerability, analysis, exploitation, privilege exclusion, dan post exploitation. Tujuan dari metodologi ini adalah mensimulasikan skenario serangan nyata yang untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan serta mengevaluasi tingkat keamanan lingkungan target. Nah, di sini ada the methodology is as follows. Dan social engineering menggunakan tools seperti Mail, Mailvenom, Venom, Social Engineer, Toolset, serta Custom Script. Selanjutnya ada delivery. Tahap serangan ini melibatkan proses pengiriman payload, exploit, atau serangan media kepada target dengan tujuan memperoleh akses awal ke sistem atau aplikasi target. Delivery dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti phishing email, malicious attachment, malicious link, web exploitation, maupun media relevant device. Tool dan teknik yang digunakan pada tahap ini meliputi phishing simulation, email delivery, malicious document, delivery web-based attack, serta payload development menggunakan tools seperti Social Engineer, Toolkit, Go Phishing, Metasploit Framework, dan Custom Delivery Script. Selanjutnya ada exploit. Kita belum yuk. Nah, di exploit ini, tahap serangan ini merupakan proses eksploitasi kerentanan pada aplikasi, sistem, maupun layanan yang berhasil diintegrasi sebelumnya untuk mendapatkan akses tidak sah ke target. Exploit dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan keamanan seperti vulnerability pada web application, misconfiguration, maupun software yang belum diperbarui.
Tools dan teknik yang digunakan pada tahap ini meliputi vulnerability exploitation, SQL injection, remote code execution, cross-site script, comment injection, serta exploit execution menggunakan tools seperti Metasploit Framework, Ruby, SQL-man, dan custom exploit script. Selanjutnya ada privilege exclusion. Tahap serangan ini melibatkan proses peningkatan hak akses dari user biasa menjadi user dengan privilege yang lebih tinggi, seperti administration atau root, guna memperoleh kontrol lebih besar terhadap sistem. Target privilege exclusion dapat dilakukan dengan menempatkan vulnerability web configuration maupun credential exclusion. Tool dan teknik yang digunakan pada tahap ini meliputi local privilege exclusion, credential dumping, password tracking, token impression, exclusion terhadap microconfiguration, serta menggunakan tools seperti Mimikatz, WinPaste, Brute dan PowerSploit. Selanjutnya, ada action on objective. Tahap ini, serangan ini biasanya terjadi setelah target berhasil dikomprimikan. Secara penuh pada tahap ini, pengujian melakukan tindakan sesuai dengan objektif pengujian, seperti mengakses data sensitif, melakukan lateral movement, mempertahankan akses, dan membuktikan dampak dari kerentanan yang ditemukan tanpa mengganggu operasional sistem. Tools dan teknik yang digunakan pada tahap ini meliputi data akses, validation, lateral movement, presentation, dan akses sensitif data, elemen, dan reporting education menggunakan tools seperti PSX, RDP, SMB, tools, Cobalt, Tracksta, Custom, Administration Script, Reporting. Reporting pada bagian penetration test dan laporan ini setiap harus dipisahkan ke dalam selection tersendiri, mencakup ringkasan laporan kill chain yang menjelaskan setiap tahap serangan, serta rekomendasi perbaikan metode penelitian laporan seperti kemungkinan sistem untuk lebih mudah memahami hasil pengujian, mengidentifikasi kerentanan pada masing-masing host, menentukan prioritas perbaikan, serta melakukan proses rekomendasi dan monitoring secara efektif dan terstruktur. Selanjutnya ada information gathering. Jadi di sini kita menggunakan host IP address yaitu yang 192.168.1.5. Ini pakai kali lokal, nah portnya itu 2,80. Nah, kita menggunakan operating systemnya itu Kali Linux 2024. Nah, ini service application-nya itu ada OpenSSH dan Apache 2 Penetration Testing Tools, dan selanjutnya ada host IP address yang kita gunakan yaitu yang 192.168.1.10 itu kita pakai di WA lokal, port OpenT itu 80,22. Nah, terus operating systemnya itu Ubuntu Linux 20.4. Nah, service application-nya ini kita pakai Apache 2, DVWA, PHP MySQL, dan OpenSSH. Nah, sesuatu yang terakhir itu kita menggunakan 192.168.1.15 itu kita pakai Metasploit Able Local yang menggunakan port opennya itu 21,22,3340.445.3306. Nah, kita pakainya Ubuntu Linux. Terus ini tuh untuk PSFTPD, Telnet, Apache 2, Samba, MySQL, Unreal Records. Nah, di sini kita pakai DVWA lokal dengan IP address 192.168.1.10, operatingnya pakai Kali Linux, port opennya 22 SSH, 80 HTTP, servisnya itu Apache 2, DVWA, PHP, MariaDB atau MySQL, sama Open SSH. Nah, untuk credentialnya ini admin, passwordnya password, proofnya itu successful access to DVWA web application via browser, dan confirmation that vulnerable module were accessible for testing purpose. Nah, summary-nya ini host DVWA lokal menjalankan aplikasi DVWA pada sistem operasi Kali Linux untuk kebutuhan simulasi penetration testing. Nah, hasil information gathering menunjukkan servis HTTP dan SSH aktif serta dapat diakses dari jaringan pengujian lebih lanjut, berhasil mengidentifikasi beberapa kerentanan web application seperti SQL injection, cross-site scripting atau XSS, dan comment injection yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh akses tidak sah terhadap aplikasi target. Nah, yang bekerjanya itu recognition target berhasil dilakukan, DVWA berhasil diakses menggunakan credential default, vulnerability SQL injection berhasil diuji. Yang tidak berhasilnya itu beberapa payload exploit kadang gagal dijalankan. Nah, refresh cell-nya itu tidak selalu berhasil terkoneksi, privilege execution-nya ini tidak berhasil dilakukan. Nah, kill chain phase 1 ini ada reconnaissance. Tahap awal penetration testing yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenal target seperti alamat IP, domain, layanan yang aktif, port terbuka, teknologi yang digunakan, serta kemungkinan celah keamanan dapat dimanfaatkan pada tahap berikutnya. Nah, kalau untuk yang weaponization itu pada tahap ini dilakukan persiapan tools dan payload yang akan digunakan untuk pengujian
penetrasi, tools ini disesuaikan dengan target sistem yang diuji untuk membantu proses eksploitasi kerentanan. Nah, yang terakhir ini ada exploit. Eksploitasi dilakukan terhadap celah keamanan yang digunakan pada tahap sebelumnya. Pengujian dilakukan secara terkontrol untuk membuktikan apakah kerentanan dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Nah, selanjutnya ada Mbak Putri yang akan menjelaskan versi 2. Lalu, the recognition, something once you gain access to a host, you will want to perform the recognition stack again. In this case, you can break up the report in phase 1 and phase 2. Selanjutnya, ada Westponation. Menyiapkan script payload maupun tools tambahan yang digunakan untuk mempertahankan akses dan mendukung proses ekselasi akses pada sistem target. Selanjutnya ada delivery. Payload atau tools dikirim dan dijalankan pada sistem target melalui akses yang telah diperoleh sebelumnya untuk melanjutkan tahapan pengujian keamanan. Lalu ada privilege exclusion. Dilakukan proses peningkatan hak akses dari user biasa menjadi administration atau root dengan memanfaatkan microaggression atau vulnerability yang dapat pada sistem. Selanjutnya ada action on objective. Pada tahap akhir, berupa pembuktian dampak serangan seperti akses terhadap data, penting pengujian, kontrol, keamanan, dan dokumentasi hasil pentribution testing sebagai bahan pengujian keamanan sistem. Aku aja, digedein. Gambarnya, jangan. Dikit lagi. Selanjutnya ada exploit vulnerability recognition. Di bagian security, terdapat hide dan exploit-nya ada SQL injection. Deskripsinya itu aplikasi rentan terhadap SQL injection yang memungkinkan penyerang mengakses, mengubah, atau menghapus data pada database tanpa otorisasi. Di bagian recommendation-nya itu menggunakan prepared system atau fast merit site query serta lakukan validasi input pada setiap form. Lalu yang kedua di bagian security-nya itu ada medium dan exploit-nya di bagian kedua ada this directory listing enable. Bagian script yang kedua ada directory listing aktif sehingga menyerang dapat melihat struktur file dan informasi sensitif pada server. Di bagian recommendation yang kedua itu menonaktifkan directory listing pada konfigurasi web server dan batas akses directory penting. Selanjutnya yang ketiga di secondary itu ada allow. Yang exploit-nya ada missing security headers. Di bagian script, beberapa HTTP security headers tidak ditetapkan sehingga meningkatkan risiko serangan berbasis browser. Di bagian recommendation, yang ketiga ada tambahan security header seperti content security, policy extreme, opt-ins, dan excurrent type option. Yang terakhir ada critical. Lalu di bagian exploit, ada privilege exclusion, deskripsi, ditemukan kemungkinan meningkatkan hak akses dari user biasa menjadi administrasi root akibat konfigurasi sistem yang tidak aman. Rekomendasi perbaikan konfigurasi mission, lakukan patch sistem secara berkala dan batas hak akses pengguna sesuai kebutuhan. Referensinya itu dari http oapsp.org, ada http www.kalino.org, ada http dppa.co.uk. Ada maintaining access. Pada tahap maintaining access, dilakukan pengujian untuk memastikan akses terhadap aplikasi DVWA tetap dapat digunakan setelah proses eksploitasi berhasil dilakukan melalui Kali Linux. Akses dipertahankan menggunakan session login pada browser dan koneksi yang telah diperoleh selama penetration testing berlangsung. Nah, dalam pengujian ini tuh tidak dilakukan pemasangan backdoor permanen, malware maupun persistent machine berbahaya karena lingkungan pengujian hanya dilakukan untuk kebutuhan pembelajaran pada DVWA di seluruh aktivitas dilakukan secara terkontrol pada localhost atau lab encryption guna menghindari dampak terhadap sistem lainnya. Nah, selanjutnya ada host cleaning. Nah, setelah seluruh proses penelitian testing terhadap DVWA melalui Kali Linux selesai dilakukan, seluruh aktivitas pengujian dihentikan dan lingkungan dikembalikan ke kondisi semula. Session login pada DVWA dihapus, payload sementara dibersihkan serta tidak ada data target yang disimpan secara permanen. Nah, selain itu, service dan tools yang digunakan selama pengujian ditutup kembali untuk memastikan tidak ada akses yang tertinggal pada sistem. Nah, langkah ini tuh digunakan agar lingkungan pengujian tetap aman dan stabil setelah penetration testing selesai dilaksanakan. Nah, selanjutnya ada evidensi A, course
exercise. Praktikum ini tuh mencakup berbagai teknik dasar connection testing terhadap aplikasi di VWA meliput. Yang pertama, information gathering menggunakan Nmap. Yang kedua, SQL injection. Yang ketiga, brute force attack. Yang keempat, ada command injection. Yang kelima, ada cross-site scripting. Yang keenam, ada file upload exploitation. Yang ketujuh, ada file invasion. Nah, pada bagian ini tuh dilakukan studi terhadap berbagai kerentanan aplikasi web berdasarkan OWASP top 10 khususnya injection, broken application, cross-site scripting, security exclusion. Nah, selanjutnya ada evidence POC code, hostname, validator name. Selanjutnya ada user bin Python, simple POC for educational purpose only, target TTP SQL injection mode. Import request target URL http localhost TTPA vulnerability SPLE. Payload OR1 sama dengan 1. Frames ID payload submit and submit. Respond document get target URL frames sama dengan frames print request send successful print status code revolution satu code source http www.exploit.db.com. Jadi di sini kami akan menguji coba di VWA menggunakan Kali Linux. Nah, yang pertama kita masuk dulu di sini. Kita masuk dengan password Kali. Terus kita ke terminal. Bentar, ke terminal. Jadi di sini kami akan eh, mengetes simulasi mendemo dengan Kali Linux. Nah, yang pertama itu kita itu dulu sudo buat masuk ke itu service sudo service Apache 2 star terus status tuh ini yang udah ada. Terus kita ke sudo, mari kita buat ke itu dulu SQL status. Oke, udah. Selanjutnya kita ke Firefox. Nah, kita langsung cari aja HTTP. Oh ini udah. Apa di sini udah masuk ya. Nah, habis itu kita coba ke ini kita coba admin dengan password. Nah, ini kita udah masuk. Habis itu kita akan merubah ke DBWA Security. Habis itu kita ke allow dulu, terus kita submit. Nah, habis itu kita ke eh, SQL injection. Kita coba ketik satu. Tuh, yang satu ini ID berarti admin, business name-nya admin,
Surname-nya itu admin. Nah, selanjutnya kita ke Ini kita akan ke comment injection. Ulang. Dengan IP address 127 titik 0 titik 0 titik 1 submit. tuh, kita langsung. Nah, lalu sudah ada ping-nya dan ping a device enter IP address. Selanjutnya kita akan isi ping a device-nya. Kita di login username-nya admin. Tuh, nanti langsung Ini langsung ada password protect area adminnya. Kita langsung cek yang lainnya. Username and or password incorrect. Selanjutnya kita ke reflected cross-site script. Kita isi dengan nama kelompok 3, lalu submit. Dola, San Putri, Dola, dan Putri. Setelah itu kita submit. Kalau kelompok 3 Dola dan Putri, seperti itu hasilnya. Dan di storage cross-site scripting, itu kita isi namanya kelompok 2, pesannya itu ada ini berisi Dola dan Putri. Assign request to book. Dan hasilnya seperti itu. Nah, mungkin dari kami itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.